Alhamdulillah kita udah selesai melaporkan Kamal Taracan Marcandani. Kalau mendatangi sebagai tamu boleh. Kalau mau bantu, gak usah banyak ngomong. Saya nggak mau klien saya dibawa pakai drama-drama nggak jelas itu. Mantan tim kuasa hukum pengusaha Sanjay kemarin bersama para member UMKM akhirnya menyambangi Mabes Polri untuk melaporkan Sanjay. Usai mantan direksi Kam&Kam itu tidak menanggapi somasi yang dilayangkannya. Dilaporkannya Sanjay tidak lepas dari adanya konflik dengan para member UMKM. Sanjay dituding telah meninggalkan para member dan tidak memenuhi janjinya yang sebelumnya berjanji akan memberikan ganti rugi para member. Dari situlah para member UMKM membuat laporan terhadap Sanjay ke Mabes Polri. Sanjay sendiri dilaporkan dengan tuduhan 4 pasal sekaligus, salah satunya adalah TPPU. Saat disinggung mengenai banyaknya pasal yang dituduhkan, kuasa hukum para member menyinggung kasus hukum yang pernah dijalani Sanjay di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019 yang lalu. Atas hal itulah, kuasa hukum para member membuat laporan dengan tuduhan banyak pasal. Lantas, apa harapan para member atas laporan yang dibuatnya? Alhamdulillah kita udah selesai melaporkan Kamal Taracan Marcandani alias Sanjay sesuai dengan janji kita setelah kita somasi lewat media, dan hari ini waktunya kita membuat laporan dan alhamdulillah udah selesai hari ini. Ini proses namanya di Mabes, mungkin lebih teliti, lebih detail. Yang kedua yang berargumentasi dengan alat itu tentang bahwasanya beliau sudah dapat putusan bebas. Jadi yang mereka takutkan nanti karena putusan mereka itu yang bebas, dia takutnya di saat penyidikan itu NO. Yang jelas apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama dan sesuai dengan instruksi apa yang telah kami sampaikan lewat somasi secara visual kami. Tentu kami memberikan waktu 3 kali 24 jam dan hari ini kami tunaikan dan kami melaporkan Pak Sanjay. Kami menunggu proses selanjutnya yang dibuatkan oleh pihak Mabes Polri. Nah, kiranya nanti akan diberikan keterangan-keterangan juga dan rangkaian-rangkaian lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami sebagai warga negara yang baik tentu tetap akan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan dan mekanismenya. Pak Sanjay akan dipanggil secepatnya sesuai dengan tuntutan kami. Dan apabila memang itu terlambat, kami akan berupaya untuk mendesak pihak Mabes Polri untuk memanggil dan kalau bisa dilakukan penangkapan sesuai dengan prosedur TPPU dan rangkaian lainnya yang telah kami laporkan. Kenapa kami buatkan semua seperti ini? Tentu melalui sebuah proses yang sangat panjang, proses yang tentu kami lakukan dengan berbagai konsultasi dengan pihak Mabes Polri. Alhamdulillah setelah kami konsultasi yang cukup alot dan sangat luar biasa, kami menentukan sikap bahwa kami melaporkan Pak Sanjay dan beberapa pasal yang telah disampaikan oleh kami, dan kami pun juga menambahkan ada beberapa pasal 106, 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 serta
pasal 56 KUHP dan 345 Junto Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU yang sekitar pada kejadian tersebut. Satu itu yaitu penipuan, dugaan penipuan, yang kedua perdagangan, yang ketiga TPPU, yang keempat cipta kerja. Tentu kenapa kami buatkan sebuah pasal yang sangat panjang, karena ini adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 2019, yang pada saat itu ada rangkaian dalil-dalil yang dibuatkan dan kejadian-kejadian tersebut yang telah dirangkaikan. Hari ini kami melaporkan itu semua. Harapan kami adalah bagaimana Pak Sanjay dengan melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum, dengan melakukan penipuan terhadap berbagai klien kami, tentu hadir pun juga klien-klien kami pun juga di sini. Nah, kami akan berupaya menggiring semuanya ini sampai ke ranah hukum dan memenjarakan kalau memang itu perlu nantinya ya. Kami akan berupaya maksimal mengawal proses pelaporan ini sampai semuanya pun juga berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita bersama. Inilah salah satu bentuk pelaporan kami. Laporan kami telah diterima oleh pihak Mabes Polri dan insya Allah kami akan selalu mengawal laporan ini sampai dengan tuntasnya. Pecah kongsi antara Sanjay dengan para member UMKM ternyata diikuti juga oleh Andi Rivaldi yang diam-diam meninggalkan para member. Ya, Andi disebut-sebut keluar dari grup mengikuti jejak Sanjay. Keluarnya Andi selaku koordinator member UMKM membuat kecewa para member. Mereka menuding selama ini hanya dimanfaatkan oleh Andi untuk kepentingan pribadi. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum para member UMKM atas sikap Andi yang memilih berada di pihak Sanjay ketimbang bersama-sama berjuang dengan para member UMKM yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan uang ganti rugi? Saya minta Kapolri untuk segera menindaklanjuti Pak Sanjay ini secara hukum seperti yang dia minta dilakukan secara hukum. Maka hari ini kami laporkan secara hukum gitu ya ke Mabes Polri. Alhamdulillah laporannya diterima dengan baik dan bahkan pasal-pasalnya banyak ya yang berdasarkan diskusi dengan bapak-bapak yang di Mabes Polri tadi. Mungkin dengan cara melaporkan kepolisian di Mabes Polri, kita berharap keprofesionalan Polri untuk menyelesaikan masalah ini, yang mana ini buat kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat yang UMKM ya. Pak Andi udah ditinggalin sama ibu UMKM. Itu yang saya tahu kemarin, Pak Sanjay itu benar-benar diserang dengan kawan-kawan kita dari UMKM. Dia malah saya keluar. Nggak lama lagi nyusul Pak Andi. Jadi tanggung jawab ke kita udah nggak ada, semuanya jong. Kemarin terakhir Andi ada di grup, dia bilang seperti ini. Kalau ibu-ibu nggak sejalan, ya cuma. Tapi saya lihat di sini, kenapa Pak Andi meninggalkan kita? Mana janjinya Pak Andi? Kenapa saya bilang begitu sama Pak Andi? Karena dia mengatakan begini, ya sudah, saya mau ngurusin ada job ya, job baru, saya dikasih 750 juta, lebih baik saya akan jalankan ini. Terus saya bilang begini, oh berarti baru saya tahu Pak Andi, berarti Pak Andi demo-demo itu Pak Andi bikin sebagai lahan bisnis Pak Andi, dapurnya Pak Andi. Saya bilang gitu, apa itu salah Pak Andi? Saya bilang, bicara itu ke kamu. Saya bilang, itu jawabannya dia. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Oh iya, saya maafin. Nah itulah, dari situlah saya lihat Pak Andi ini hanya memikirkan diri dia sendiri. Andi juga sudah keluar dari grup. Artinya mereka itu sudah mengakui bahwa mereka itu sudah salah. Gitu. Kalau memang mereka benar, kenapa keluar dari grup?
kenapa tinggalin ibu UMKM? Ya, mungkin tadi udah disampaikan juga sama rekan saya Pak Herman dan Pak Ilham. Kami akan mengambil langkah-langkah hukum supaya Pak Sanjay itu bisa menyelesaikan, bisa membayar uang ibu UMKM ini. Jangan lari dari tanggung jawab. Nah, mungkin kedepannya juga kalau nggak ada respon baik dari Pak Sanjay, mungkin kami akan lakukan demo besar-besaran ke rumah Sanjay untuk minta pertanggungjawaban terkait uang ibu-ibu UMKM ini. Tolong Pak Sanjay, itu adalah uang kami, balikin uang kami. Jangan memperkaya diri dengan menipu orang, ya. Dengan menipu kami ini, tolong kembalikan uang kami. Itu adalah kewajiban Pak Sanjay. Jangan tinggalkan orang-orang UMKM yang udah berjuang selama ini dengan begitu saja tanpa rasa iba. Sedangkan di situ adalah kewajibannya Pak Sanjay. Ya, untuk kasus UMKM ini, saya sudah beberapa bulan masuk ke dalam perkara ini ya. Satu hal pertama, saya menyambut dulu ketika Andi Rivaldi memberikan kuasa substitusi terhadap adanya penagihan uang dari saudara Sanjay yang dititipkan kepada Elsa Sharif dan kawan-kawan. Lalu kemudian saya ikuti terus, kok menjadi satu hal yang bersifat cipta kondisi dalam urusan hukum pribadi, menyerang pribadi. Sementara itu, kuasa hukum Sanjay, Deoli Payumara, sama sekali tidak mempermasalahkan laporan yang dibuat oleh para member UMKM. Deolipa berpandangan kasus hukum yang sama tidak bisa dilaporkannya untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, apa yang dipermasalahkan para member UMKM pernah digelar di persidangan perdata. Dan hasilnya, Sanjay sama sekali tidak bersalah. Meski begitu, Deolipa menyebut jika kliennya berencana mengganti kerugian para member UMKM secara sukarela. Lantas, apa tanggapan dari pihak Sanjay atas tuduhan perselingkuhan yang selama ini dinarasikan pihak UMKM untuk menyerang Sanjay? Nah, mengenai UMKM ini kan urusan antara para UMKM dengan perusahaannya Sanjay ya. Nah itu kita sudah teliti sejauh yang kita teliti dan dengan dokumen-dokumen yang ada, apalagi sudah ada persidangan-persidangan. Jadi UMKM ini sudah banyak juga yang melakukan gugatan melalui PKPU ya, penundaan hutang ya di Pengadilan Jakarta Pusat ya. Jadi semua gugatan yang sifatnya PKPU oleh UMKM kepada perusahaan yang di mana Sanjay berada sebagai pimpinan itu semua kandas. Kenapa? Karena itu bukanlah hutang. Jadi UMKM ini sebenarnya tidak memberi hutang kepada Sanjay. Ini adalah uang-uang ini adalah uang-uang pemesanan atau pembelian slot iklan. Mengenai dugaan adanya penipuan, penggelapan atau lain halnya, yang lain-lain itu sudah diproses di pengadilan di Surabaya, Jawa Timur, di mana tidak ada terbukti Sanjay melakukan itu. Artinya sudah inkrah, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sanjay dalam menjalankan perusahaannya. Itu makanya Sanjay dibebaskan secara murni, namanya bebas murni. Nah, kemudian jaksa kemudian mengajukan kasasi, karena bebas murni jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung kan. Ternyata Mahkamah Agung juga bilang sama, Sanjay dan perusahaannya tidak melakukan pelanggaran hukum. Saya berani menyatakan bahwasanya Sanjay pada dasarnya dan pada pokoknya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang dulu pernah dituduhkan dan sebagaimana sekarang yang mungkin akan dituduhkan. Jadi Sanjay sudah bebas murni. Kalaupun ada dilaporkan lagi hal yang sama, sudah tidak bisa. Kenapa? Karena ada gium dalam undang-undang, yaitu nebis in idem. Segala sesuatu perkara yang sudah pernah dipersidangkan dan diputus tidak boleh lagi dilaporkan kembali karena dianggap sebagai suatu perkara yang sama. Ya sekarang kita larikan ke hukum. Oke, sekali lagi ya
biarin nanti hukum yang bisa lihat kebenarannya dengan bukti-buktinya semuanya, di mana sekali lagi saya ada bukti. Sebelum melaporkan Sanjay ke Mabes Polri, para member UMKM juga memberikan peringatan keras jika para member UMKM akan menggeruduk kediaman Sanjay. Menanggapi hal itu, Sanjay dan kuasa hukumnya mempersilahkan para member untuk datang ke kediamannya, asal tidak membuat keonaran dan kerusakan. Apa yang dituntut para member mengenai kerugian juga akan dibicarakan. Menurutnya, secara hukum Sanjay tidak bersalah dan tidak berkewajiban memberikan ganti rugi. Meski Sanjay sendiri dengan sukarela akan mengganti kerugian para member. Dan berikut reaksi Deo Lipa menanggapi ultimatum para member yang akan menggeruduk kediaman Sanjay. Kalau mendatangi sebagai tamu boleh. Sanjay punya niat baik, sudah bicara dengan kami bahwasanya nanti kalau ada keuangan yang masuk, mungkin beberapa dari UMKM yang masih menuntut akan diberikan secara normatif sukarela oleh pihak Sanjay. Kalau mau bantu, nggak usah banyak ngomong. Saya nggak mau klien saya dibawa pakai drama-drama nggak jelas itu. Masa katanya harus bantu ngejar itu, apa urusannya? Bayar dulu, kembalikan dulu. Optimis kita. Semua data-data kita akan bawa itu. Nanti kita bersurat dulu. Tentu nanti ada tata caranya. So. Kita ikuti saja, kita lihat saja nanti. Karena berkas kita, perkara kita ini kan baru sampai di penyelidikan. Jadi ada 2 perkara yang mau kita kejar itu terhadap pidana itu sendiri yang klien saya waktu itu dibanting itu. Wah itu parah itu nanti penyidiknya itu kalau sampai dia mengendapkan itu. Sudah berapa tahun bos? 3 tahun. Diendapkan itu nggak jelas. SP2HP terakhir mana? Dia nggak ada kirim. Itu pelanggaran terhadap peraturan kepolisian. Kan dia wajib memberitahukan. Itu loh. Nah kenapa digantung-gantung sampai 3 tahun? Itu perkara ringan loh. Gampang sekali. Apa? Berarti dia main-main menurut saya. Perlu dicopot itu. Saya minta pimpinan PT Kam & Kam yang sudah menerima top up dana daripada klien saya itu kembalikan segera. Nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak drama. Siapapun yang membantu ini juga nanti akan kena akibatnya sendiri. Di atas langit masih ada langit. Tidak usah sombong. Saya himbau, selesaikan itu baik-baik, jangan berlindung di balik bebas di Surabaya, menang gugatan. Nggak peduli saya dengan itu. Terhadap klien saya itu kembalikan apa yang menjadi hak mereka itu, supaya hidupnya tenang. Itu himbauan saya. Yang saya berikan 55M, ya kalau saya mau lihat etika baik adalah datang bicarakan masalah 55M itu yang diberikan gitu toh. Tapi kalau orangnya tidak datang, ya saya lihat itu bukan tidak ada etika baik lah gitu saya lihatnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.